Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Surat Al-Fajr atau surat Wal-Fajr ayat yang ke-20. Bapak Ibu yang dimuliakan, satu hal yang tidak pernah mungkin berpisah dari kita itu adalah harta kekayaan, dan berpisahnya nanti kalau kita sudah masuk ke dalam kubur, ya kan? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba mencari harta itu sampai nanti kamu masuk ke dalam kubur. Jadi kita berpisah dari harta-harta yang terbaik itu setelah kita masuk ke dalam kubur. Karena pakaian kita ganti dengan kain putih yang sederhana, bahannya tidak berkualitas, jumlahnya juga tidak banyak. Kalaupun kita dibawa dengan kendaraan, paling tinggi ambulan. Ambulannya pun bukan ambulan yang baru. Sampai tidur kerandonya sudah sekian pula banyak mayat yang dibawa. Kalau dekat dari rumah, ya sekurang-kurangnya kendaraannya adalah tandu, ya kan? Kalau di haram, kita tengok di Masjidil Haram itu membawa mayat ke masjid seperti membawa galon saja, Pak. Ada mobil terbuka di luar, tidak pakai dinding. Kalau Bapak pernah lihat galon-galon yang untuk air zam-zam itu di situ dibawa. Nah, mobil jenazah itu ya, Pak. Ya, pernah cari-cari lah tadi. Nanti buka di YouTube bagaimana cara membawa mayat ke Masjidil Haram. Nah, terletak sedete auto terbuka tu kadang pakai kain kafan saja ya gitu. Nah, untunglah meninggal di Indonesia, Pak. Pakai garando, pakai lo panutiknya jo kain biludu nak, pakai lo selendang, ada gilo payung. Jenazahnya di ma, payungnya di ma lo pokoknya. Iya kan? Kalau di Makkah ada sederhana aja Bapak Ibu. Nah, tapi manusia itu kata Allah ternyata memang tabiat manusia, ya kan? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu mencintai harta itu, ya kan, dengan kecintaan yang berlebihan. Nampaknya kalau cinta boleh, Pak, tapi berlebih-lebihan tidak boleh, ya kan? Kalau soal harta malah tidak. Anak ketek saya tentu ya nak. Orang butuh saja bisanya membedakan mana uang 5.000, uang 10.000, mana 100.000, bisa nyebedan. Apalagi awak tidak butuh kan, ya kan? Apalagi kalau sempat mancalia, tolong ke tangan ibu-ibu yang punya amih seperti itu di rumah, ya nak, ya melimpah gitu. Jadi memang, ya, ini banyak yang aneh nih, Pak. Di kumpulan piti di Bali, ame
Ndak lo dibawa pulang amehnya do. Dititip lo di toko ameh tu. Sudah tu dibawa karate ketek saya pulang. Disimpan di dalam dompet, dimasukkan ke dalam laci. Lacinya dikunci. Laci ko dalam lemari. Lemari dikunci. Yang ada dalam apa? Tapi kalau bisa dinikmati Pak balik oto rancak-rancak, bukan tak boleh. Tapi dinikmati dipakai gitu. Ya nak. Tapi kadang begitulah. 80 tahun gitu ha. Tu karate sih dalam tu. Ya nak, sampai kadang meninggal. Ya kan? Asia yang menikmati. Nah, alhamdulillah Pak, lainnya nikmati. Kadangnya baca cakap loh. Harato ditinggal anak baca kak. Kalau ndak ada harato ditinggal, ndak ada baca kak dah. Maka itu ndak usahlah ditinggal leh. Ya nak. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan, kadang-kadang kita tidak menikmati. Tapi kecintaan, ya kan? Kecintaan kepada harta itu memang luar biasa. Kalau sifat murni manusia, Bapak Ibu, memang suko. Malah ada 3 bahasa di situ. Satu, lihat surat Ali Imran ayat 14 ini. Zuyina hubbu syahawat. Itu kan 3 itu. Zuyina itu perhiasan, senang. Hubbu artinya cinta. Jadi sanang kepada harato, hubbu cinta kepada harato, kemudian syahwat. Syahwat itu berkeinginan. Ya kan? Di 3 di situ. Senang, cinta, ingin. Nah, apa saja yang disenangi oleh manusia itu ya di situ disebut dengan minan nisa, kepada istri, ya kan, anak perempuan, ya kan, karena anak-anak itu jadi perhiasan. Anak-anak kan harta di situ, ya, hartanya apa saja disabuin di situ Pak, ya kan, minaz zahab wal fiddah, ya kan. Malah dari situ disebut kuda pilihan. Makanya ada kuda orang harganya sampai 1 miliar. Ada kan? Siapa yang punya kuda kemarin, yang kudanya begitu, ya kan, sampai berapa miliar berarti Pak, ya kan. Modelnya lah bentuk kudo itu, ya kan. Mau 1 miliar, mau 2 miliar, 6 bentuk aja pasti 1000 ekor Pak. Ya nak. Tapi kecintaan kepada kuda itu yang membuat orang nilai kudanya menjadi mahal, ya kan. Apa lagi di situ? Emas, perak, ya kan. ASEAN tidak suka jual ameh, ya kan. Tetap juga Pak orang suka dengan emas dengan perak, walaupun dia tidak menikmati, disimpan-simpan saja, dititip di toko ameh, dibawa karte pulang. Tapi kecintaan, zuyina linnasi hubbus syahawat, senang manusia itu, cinta manusia itu, ingin manusia itu terhadap emas dan perak. Berarti itu normal Bapak. Kalau ada orang suka jo ame, suka jo perak, suka jo kudo, ya kan, suka dengan apa lagi, sawah, ladang, kebun, ya kan. Katanya sekarang ini 80% tanah Indonesia ini dikuasai oleh sekian persen orang saja, yang sampai kebunnya sampai jutaan hektar, ya kan.
Mungkin dia tidak tahu Bapak Ibu-ibu, di ma batihnya sebenarnya Pak. Tanahnya kok batihnya di mana? Pokoknya Selawe itu, ya kan? Kalau puluhan hektar sampai ratusan ribuan hektar, tidak bisa mengelilingi gitu. Tapi itu dalam Al-Quran ada. Mereka suka, cinta, berkeinginan, sawah, ladang. Coba lihat ayat ini. Kan disebut di sini. Sawah, ladang. Dibaca benar di situ Pak. Iya kan? Mereka suka sawah, ladang. Apalagi mereka suka binatang ternak bermacam-macam lah. Ada di situ. Kalau di Makkah dulu ada unta, ada domba, ada sapi. Kalau di awas ada kerbau, ya kan? Jadi memang sikap manusia itu baik kepada emas, baik kepada perak, ya kendaraan, kuda, binatang ternak. Nampaknya Allah pisahkan antara kuda dengan binatang ternak biasa, ya kan? Makanya harganya bisa tinggi Pak, ya kan? Nah bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan, sikap manusia dengan harta ini, kata At-Tantawi adalah manusia itu memang senang Pak, menumpuk, menambah aset, menimbun-nimbun harta. Makanya di akhir tahun itu dua yang dipikirkan. Satu aset, yang kedua omset. Bara aset wak kini, bara omset wak. Menambah apa tidak? Ada tidak orang yang mau mengurangi? Baca mengurangi harta kini kok. Tahun kini biar kurang sekian, atau inginnya menambah atau mengurangi? Pasti setiap tahun orang ingin bertambah. Pernah satu kali orang kaya, ibu-ibu, bapak-bapak, diwawancarai oleh wartawan, "Tuan, berapa jumlah harta Tuan semuanya?" Apa jawabnya Pak? Jumlah sebelum bertanya atau setelah bertanya? Jadi sekian banyak hartanya, jumlah yang ditanyakan kau sabalun batanyo tadi atau setelah batanyo kau? Kiranya dalam batanyo tadi hartanya masuk aja ke rekeningnya Pak, ya kan? Jadi lalu aja orang nan pitinya mas mengalir aja taruh gitu. Jadi satu kali saya lewat di jalan tol di Makassar jam 12 malam, karena sampai di bandara jam Sawale, naik gokar ke hotel, ya kan? Pas lewat di jalan tol di Makassar itu jam 12-an. Saya tanya sama sopirnya, "Pak sopir, kau siapa punya jalan tol kau gitu?" "Oh iko Pak, lalu seorangnya Pak." Ini kalau lalu orang kau aja, anam piti mengalirnya ke rekening sama Pak aja. Tidak yang bertanyakan, misalnya saya tanya itu siapa yang punya ini, yang punya Pak Yusuf Kala Pak, katanya. Ya kan? Jadi begitu Pak, lalu aja orang, ya kan? Nam pitinya masuk aja ke rekeningnya gitu. Kalau Jawa jago lu tentu masuk piti rekening gitu. Begitulah kadang-kadang Bapak Ibu. Manusia senang dengan emas, senang dengan dolar, deposito, surat berharga, macam-macam lah bentuknya. Manusia ingin sawah ladang, itu artinya bisnis, ekonomi, ya kan? Cabang, holding company, perusahaannya dibuka di mana-mana, ya kan? Manusia suka perhiasan, kendaraan, ya kan? Kalau dulu kuda, kalau sekarang mungkin Alphard, ya kan? Betul tuh Bapak Ibu. Masalahnya bukan menumpuk hartanya Pak, bukan masalah suka, cinta, berkeinginan, bukan itu. Yang disorot dalam Islam itu kalau dia lupa untuk mendapatkan harta itu, dia lupa halal haramnya, itu yang jadi masalah.
Kalau manusia itu mengambil yang bukan haknya walaupun sedikit, maka dia sebenarnya sedang mempunyai penyakit serakah. Yang bukan haknya walaupun sedikit. Kok seandainya nanti dapat kesempatan ngambil banyak, Pak, karena sifat serakahnya mengadu, maka dia akan ngambil yang banyak. Jadi kalau ingin mendeteksi apakah kita ini punya sifat keserakahan apa tidak, maka di waktu kita mengambil yang bukan hak kita walaupun jumlahnya sedikit, maka sebenarnya kita punya penyakit namanya serakah. Hati-hati itu. Kalau nanti lagi kesempatan yang lebih gadang, itu makanya, Pak. Kalau kita pikir, Wak, korupsi sekian 5 triliun, sekian triliun, kenapa pikir-pikir dah, Wak? Awak mencari piti jangan ke triliun lah nak. Triliun kau bara jo. Apanya kau? Bara nolnya kau. 1 triliun tu bara nolnya, Pak. 2 baleh nolnya. Iya kan? Nolnya saja baru. Iya kan? Awak cari piti jangan triliun lah, Pak. Iya kan? Jadi masalahnya bukan di situ. Bukan masalah dia cinta kepada emas, dia cinta kepada kendaraan, bukan masalah itu. Kalau dia mengambil yang bukan haknya, maka sesungguhnya di situ adalah sifat keserakahan dan walaupun jumlahnya tidak banyak. Ya kan? Kalau dia menghindar pamannya, ya kan? Dia takut bayar pajak sehingga dibayarnya orang lain supaya semakin minim pajaknya. Dia takut menghindari sedekah. Kapan perlu acok saya mengeluh. Ya kan? Balo kau sedekah kini, balo kau ikut korban kini, kau ikut ekonomi sedang menurun kini. Pokoknya dia cari alasan seolah-olah dia menjadi manusia yang tidak pantas untuk bersedekah, tidak pantas untuk berkorban, ya kan? Tapi dia tidak tahu, Pak, Bapak Ibu, amak-amak tu mengalih sayur di pasar tu, bau untuang lebih seketiknya pisahan 10.000 sehari, tambah untuangnya pisahan dapat 20.000 sehari. Tahu-tahu ratus-ratus 10.000 sehari, sebulan 300.000, 10 bulan 3 juta. Bisa tak korban? Nah, makanya tiap tahun dia bisa korban walaupun hanya jual sayur. Tapi ada orang yang emasnya di tangannya barek tangannya sabalah. Kuda mengari-ngari sih tangan sabalah kau. Ya nak. Kalungnya luar biasa, cincinnya luar biasa, tapi bisa dia mempolitisi dirinya bahwa dia bukan sanggup untuk berkorban. Kalau tidak, jujur sajalah Bapak Ibu, sampaikan sajalah kepada Allah, ya Allah, tahun ini saya tidak ikut berkorban karena tidak mampu, ya Allah, walaupun ame hambo ada 50 ame gitu ya, ya kan? Korban berapa ame? Samenya, ya kan? Nah, tolong hati-hati Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi masalahnya adalah bukan banyak jumlahnya, ya kan? Kalau banyak jumlahnya berkah, apa salahnya, Pak? Ya kan? Biarlah banyak harato asal berkah daripada dado, daripada sakete, ya kan? Nah, jadi yang disorot dalam ayat ini adalah cinta yang berkelebihan kepada harta. Karena dia harus paham Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa kalau ndak awak meninggalkan harato yang meninggalkan awak itu pasti, Bapak. Ya. Dalam Islam bukan tidak boleh kaya, Pak. Hampir semua sahabat Nabi itu kaya seadanya. Abu Bakar itu kaya, Ali kaya, Umar kaya, apalagi Utsman, apalagi Abdurrahman bin Auf bercita-cita jadi orang miskin malahan.
Ya kan? Tapi kaya, Pak. Jadi Islam tidak melarang manusia kaya. Kalau tidak kaya, Bapak Ibu-ibu, ya, sedang leado junan kayo Pak lemodeko keadaannya Pak. Jujur saya sampaikan Bapak Ibu, dan ini kan saya ceritakan di mana-mana. Di waktu hari Rabu yang lampau itu, saya mendadak ke Terengganu, ya kan? Sampainya karena perintah berangkatnya itu jam 8 pagi. Harus sampai di Bandara Bin jam 10. Dalam perjalanan ke situ dibelilah tiket ke Kuala Lumpur. Dalam perjalanan ke Kuala Lumpur dibeli oleh panitia tiket dari Kuala Lumpur ke Terengganu. Dapatlah pesawat kecil Pak, yang 4, 2 bangkunya, ya kan? Itu pengalaman baru bagi saya. Sampai di Bandara Kuala Terengganu itu saya dijemput dengan Alphard Pak. Dibawa ke hotel. Hotel ditunggu, habis isya makan malam. Termasuk dengan Zakir Naik, ya kan? Malam itu. Kemudian saya posting di Facebook saya dihancurkan sampai hari ini, dah selesai. Tidak ada lagi Facebook. Ya, WA alhamdulillah tadi malam baru pulih. Ya, WA saya itu. Lalu dibawa ke tempat makan malam dengan Alphard, dibawa ke hotel dengan Alphard, ke lokasi dengan, sampai pulang hari Jumat itu diantar dengan Alphard. Karena kami penasaran Bapak Ibu-ibu, penasaran. Kami nak mau panggil Pak Supir, rada wasiko Pak Supir di mana gitu ya. Enak. Encik, ini panggilan siapa nih? Oh, Tuan Haji. Ya, panggil Haji. Kiranya supir rambut itu Pak Haji kiranya. Ya kan? Lalu ini mobil siapa ini? Ini mobil saya katanya. Inyo punya oto Pak, otonya Alphard. Inyo yang mantan kami menjapui Kamapai. Ternyata Bapak, seluruh mobil untuk peserta yang VIP lah, yang di luar Malaysia lah khususnya, itu mobilnya kalau ndak Alphard, ndak Mercy, kalau ndak BMW, ya kan? Nah, bagaimana itu Pak? Orang-orang kaya di Terengganu itu, karena ini acaranya ulama se-Asia. Ada yang dari Oman, ada yang dari Sudan, ada yang dari Mesir, ada yang dari macam-macam Pak. Jadi orang-orang pengusaha di situ, mereka mewakafkan mobilnya dan dirinya untuk menjemput antar ulama yang ada ini. Begitulah di Terengganu itu menghormati ulama. Lalu kami tanya, lalu apa yang Bapak harapkan? Kami hanya harap satu saja Bapak, katanya. Apa itu? Doa. Kami harap doa saja, doakan saja kami sukses, ya kan? Jadi ini kan saya sampaikan pada orang-orang kaya Pak. Kalau nanti ada pertemuan ulama, insya Allah kalau tidak bersalah bulan September besok ada pertemuan ulama dunia di Kota Padang, ya kan? Kebetulan saya termasuk yang jadi panitianya, ya kan? Mudah-mudahan nanti muncul juga orang-orang kaya Padang itu yang nyumbang, ya kan? Ini 1 minggu mobil saya tolong dipakai untuk kepentingan. Kalau tidak dulu orang Islam yang kaya apa? Iya kan? Nah, artinya bukan tidak boleh. Yang tidak boleh itu kalau mencari kekayaan tidak peduli halal dan haram. Jadi kalau saya mencari harta yang haram, walaupun jumlahnya sedikit, demi harta rela nasibnya di akhirat susah pamannya. Dia tidak peduli harta riba, dicari-carinya alasan bagaimana begini, oh sulit kini kok awak terhindar dari riba dan segala macamnya, karena kecintaannya kepada harta yang dia inginkan, lalu tidak menunaikan haknya. Apakah karena halal pun dihisap, haram halal harta itu dihisap, dihitung. Kalau haram diazab. Iya kan? Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan
Di tangan Nabi Sulaiman harta membawa mulia. Tapi di tangannya Qarun harta membawa hina. Jadi bukan jumlah hartanya yang jadi masalah, tapi orang yang memegang harta itu. Maka itu cintailah harta, kapan perlu dibawa harta itu ke akhirat. Saking cintanya kepada harta, bawa harta itu ke akhirat, bawa ke kuburan, bawa ke alam barzah, bawa harta itu ke surga. Baca rohnya, titip sama anak yatim, titip di rumah ibadah, titip sama orang miskin, ya kan? Titip untuk sekolah agama. Itu tandanya orang yang ingin membawa hartanya ke kubur. Tapi kalau fisiknya dibawa, insya Allah Pak, ada di waktu orang meninggal di Bali lapik apa namanya tuh? Lapik pandan tuh. Kini dia masih ada di Bali orang lain. Ada kan? Di situ dibantangi, dicabik kapan di situ, disitulah awak kan. Nah beko dibawa ke kuburan. Jangan ka meninggahan ame perak kendaraan di kuburan, lapik nan dibawa tadi itu nyoboknya pulang dia orang balik Pak. Walaupun haragonya ndak parah doh. Ya ndak. Apa salahnya agak kreatif, inovatif lah. Bapak-bapak, ibu-ibu tinggal salah lapik kau siko, mak tahu beko teragaknya duduk-duduk kan umpamanya kan. Ya kan? Kalau fisik yang akan kita bawa, ya maka tidak mungkin. Maka itu kata Rasul, ya kan, ayyuhan nas, kata Nabi, wahai manusia sekalian, ya kan, kalian itu tidak akan mati. Inna ahadukum la yamuta, kalian tidak akan mati kecuali semua jatah hidupnya sudah dipakai semuanya. Amo malah agak khawatir Pak, kajak-kajai harto, kajak-kajai taruh, kajak-kajai taruh kirol patut kumpul lah habis jatah awak kironya Pak, ya kan? Sudah tu tiba saya sakit lah, makan tak bisa, ya nak. Biasanya mungkin ke restoran, kini awak dari ICU ke IGD gitu ya. Ya nak, makan tak namu lagi, harta lah kumpul kau, ya kan? Jangan makan lain lama-lama, minum pun tidak bisa lain, tidak bisa lewat, sehingga memasukkanlah impus lewat tangan lah, ya nak, macam-macam lah Pak. Kalau tidak juga dimasukkan lewat hidungnya, dipangan tuh, disonde Pak, asa kurang-kurangnya, makan garam tidak boleh, makan daging tidak boleh, minyak-minyak tidak boleh, ya nak, piti banyak. Ya kan? Nah, jadi kalau begitu Bapak Ibu tidak akan menemui kematian kecuali ya kan kita sudah menerima semua rezeki kita. Maka itu diingatkan di ayat yang lain, ya kan? Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Ya kan? Terlalu cinta. Ya, terlalu cinta itu yang inginnya masuk sesadonyo Pak, ya kan? Kau dapat piti masuk setari, jangan ada piti keluar, sehingga ada berbunyi teleponnya Pak, dering-dering telepon HP-nya, nyoca lihat, kau piti masuk apa piti keluar? Kalau piti masuk, capek diangkat. Kalau piti keluar, biasalah dulu beko salah gitu ya. Itu tandanya Pak. Lah situ berpikir orang ini, ya kan? Makan setari lihat kan amuah Bapak Ibu. Buang air tak ada, buang angin tak ada, buang air ketek tak ada, minum setari, makan setari, apa jadinya? Tak tersisa. Kalau gadang tak ada Bapak Ibu. Ya kan, kau jadi penyakit, ya kan? Nah maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, silakan cari harta sebanyak-banyaknya, cuman satu, pedulilah dengan halal dan haram, kemudian hak-hak harta itu. Ada zakatnya, ada infaknya, ada sedekahnya, ada wakafnya, ada hadiahnya, ada hibahnya, macam-macam. Justru yang wajibnya sedikit, 2,5%. Yang sunatnya
lebih banyak, itu menandakan keluarkanlah hartamu dengan cara yang tidak terbatas, tergantung kepada cinta kita kepada harta atau berlebihan cintanya. Inilah ayat yang ke-20 ya, mengingatkan kepada kita, silakan suka, silakan cinta, silakan ingin terhadap harta, tapi tolong dipikirkan bahwa harta yang halal akan dihisab di hadapan Allah dan harta yang haram akan diazab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak, sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah.